jurnal sekaligus juga menambah informasi terkait immunity and immunopathology to viruses, what desired to outcome. Dan disusun oleh saya, Reva Oliakori, Witri Zulasbita, dan Taufik Afdal. Yang pertama, kami membahas terkait tissue damage caused by the immune system. Kedua, host factor that limit tissue damage. Dan yang terakhir, factor that favor tissue damage. Nah, saya akan mendahului terkait virus, di mana virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Nah, virus ini hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri, dan archaea. Nah, virus ini tidak memiliki metabolisme sendiri dan membutuhkan sel inang untuk membutuhkan produk baru. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bereproduksi secara alami di luar sel inang. Nah, jika virus tersebut masuk ke dalam tubuh, bagaimana cara tubuh menanggapinya? Yaitu kita perlu mengetahui terkait ilmu imunologi yang mana yang mencakup tentang sistem kekebalan tubuh. Nah, kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan khususnya pada organ limfoid sangat berperan untuk menangani segala benda asing yang berbahaya masuk ke tubuh. Selanjutnya organ yang tersebut diantaranya ada timus, sumsum tulang belakang, jaringan limfatik seperti limfa, amandel, pembuluh limfa, kelenjar getah bening, kelenjar gondok, kelenjar dan hati. Nah, adapun prinsip mekanisme imunitas alamiah terhadap virus yaitu dengan mencegah infeksi. Yang pertama berperan interferon atau IFN tipe 1 di mana ini mencegah replikasi virus dalam sel terinfeksi dan sel sekitarnya yang menginduksi lingkungan antiviral. Nah, adanya interferon alfa dan interferon beta mencegah replikasi virus dalam sel yang terinfeksi. Dan juga ada namanya sel natural killer atau NK yang membunuh sel terinfeksi. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping di mana seseorang akan terinfeksi virus dan bagaimana tubuh meresponnya, yaitu ada innate immunity, adanya adaptive immunity. Nah, innate immunity ini merupakan salah satu respon imun bawaan yang ada di tubuh. Sedangkan yang adaptive immunity ini yaitu respon imun ketika innate imun ini gagal menangani infeksi virus. Nah, adaptive imun ini terdiri dari sel B dan juga sel T. Nah, sel B ini berperan dalam sebentar. Nah, sel B ini seperti IgG, IgA, IgM, IgD, maupun IgE. Nah, sedangkan sel T itu seperti TH1, TH2, TS, TDTH, maupun CTL. Nah, dalam menanggapi respon terhadap virus ini, ada pun pengaruh yang dihasilkan yaitu membuat kerusakan jaringan, khususnya pada virus HIV dan juga HCV. Nah, sedangkan adanya pengaruh imun ini tidak merusak jaringan seperti virus influenza, campak. Nah, ini mungkin yang jelasnya terkait jenis respon imun. Yang pertama yaitu innate immunity, di mana ini respon imun bawaan. Nah, biasanya ini terjadi sekresi permukaan pada epithel barrier atau pada
seperti kulit, pH asam dalam perut maupun silia. Dan juga adanya fagosit, dendritic cell, itu merupakan mekanisme pertahanan seluler atau fagositosis. Nah, yang respon imun bawaan ini akan menanggapi benda asing tersebut dengan langsung seperti memakannya ataupun menghancurkannya. Nah, selanjutnya yaitu adaptif imun. Nah, adaptif imun ini yang berperan yaitu sel B dan sel T tadi, di mana dia seperti IgG yang akan menanggapi khususnya virus dan akan terbentuknya nanti antibodi di dalam tubuh. Selanjutnya, kerusakan jaringan yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh. Hampir semua infeksi virus menyebabkan perekrutan dan aktivasi jenis sel inflamasi, terutama fag makro, dan dalam beberapa infeksi, neutrofil yang pada gilirnya melepaskan berbagai molekul yang menyebabkan kerusakan jaringan atau malfungsi. Ini termasuk sitokin, sitotoksik, protein kationik, mediator lipid, dan metaloproteinase, dan komponen ledakan oksigen. Peristiwa pesinyalan imun bawaan dan adaptif terlibat dalam memediasi kerusakan jaringan. Nah, di samping kita dapat lihat itu berbagai tipe adaptif imun respon. Nah, yang membuat sel itu rusak, kita coba lihat di bagian sel T, yaitu adanya perekrutan atau perubahan sel tersebut. Lanjut, yaitu kontribusi oleh respon imun bawaan. Virus yang menyerang dan perantara replikasinya dapat dikenali oleh beberapa reseptor imun bawaan yang diekspresikan baik di permukaan sel inang atau di dalam sel. Banyak jenis reseptor imun bawaan dapat berpartisipasi dalam respon imun, tetapi pada infeksi virus yang paling banyak dipelajari yaitu reseptor seperti TOL atau TLR, gen yang diinduksi asam retinoat 1 atau REG1, juga dikenal sebagai double D, X58, dan NOD. Secara umum aktivasi banyak dari reseptor ini menyebabkan produksi sitokin dan interferon proinflamasi, serta sinyal yang merekrut dan mengaktifasi sel yang terlibat dalam inflamasi dan menginduksi imunitas adaptif. Pola kejadian imun bawaan yang diinduksi setelah masuknya virus dapat menentukan hasil akhir infeksi. Banyak virus yang bertahan memicu sel bawaan seperti sel dendritik atau DC, sel natural killer atau NK, dan makrofag untuk menghasilkan molekul antiinflamasi seperti interleukin 10 atau IL-10 dan transformasi faktor pertumbuhan beta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Witri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya Reva. Selanjutnya kita akan membahas host factor that limit tissue damage, di mana pelindung jaringan itu lebih efektif melawan beberapa virus dan beberapa keadaan infeksi yang disebabkan oleh virus tersebut. Nah, penanggulangannya termasuk produksi sitokin seperti IL-10 dan TGF-beta yang memiliki sifat aktivitas antiinflamasi. Next. Nah, apa antiinflamasi itu? Anti-inflammatory sitokin, di mana sitokin yang paling dikenal menghambat reaksi inflamasi adalah IL-10 dan TGF-beta. Nah, banyak dari jenis sel dapat menghasilkan IL-10, termasuk ada dari DC yang diaktifkan, ada dari makrofag, ada dari regulasi T atau T-regulasi, ada sel B dan beberapa himpunan bagian dari sel NK mengikuti stimulasi dengan TLR ligan. Nah, meskipun beberapa virus seperti EBV dan cytomegalovirus atau CMV dapat menghasilkan IL-10 seperti molekul yang berfungsi in vitro dengan cara yang sama untuk menginangi IL-10 pada inangnya. Namun,
masih belum jelas apakah IL-10 yang dihasilkan oleh virus ini memiliki peran yang sama, peran selama infeksi virus in vivo tersebut. Nah, turunan host IL-10 dapat memblokir produksi sitokin dan kemokin proinflamasi dan ekspresi kelas 2 MHC. Dan itu bisa juga mengganggu banyak jalur sinyal yang dihasilkan dalam produksi sitokin proinflamasi. Next. Nah, tingkat produksi IL-10 selama infeksi dapat mempengaruhi jumlah kerusakan jaringan yang terjadi. Jika respon IL-10 itu tidak ada, karena bisa jadi disebabkan oleh mutasi genetik ataupun ditekan oleh antibodi spesifik oleh reseptornya, reaksi inflamasi agen infeksius mungkin terjadi secara besar-besaran. Sebagai contoh, ketika reaksi inflamasi terhadap infeksi mata dengan virus HSV pada tikus yang tidak memiliki respon IL-10 berkembang menjadi lebih parah daripada kontrol normal. Next. Lalu, di sini pada tabel ini bisa kita lihat ada beberapa virus, ada efek on host. Jadi virus itu akan memberikan efek yang berbeda-beda terhadap inangnya. Di sini saya contohkan ada viral evasion strategy, di mana fiturnya itu ada interference with innate immune response, di mana di sini terkait dengan respon imun. Di sini virusnya itu ada seperti virus HCV, ada influenza virus, ada paramyxovirus, ada HIV, ada hantan virus, dan virus-virus lainnya. Di mana setiap virus ini dia akan memberikan efek yang berbeda ke inangnya atau hostnya. Contoh pada HCV, dia akan memblokir atau memblokade RIG1 dengan mengurangi IPS1. Contoh lain pada influenza virus, dia protein NS1 akan menghambat RIG secara interaksi langsung. Nah, banyak lagi contoh-contoh dari efek yang diberikan oleh virus-virus yang berbeda tersebut. Nah, di sini kita lanjut, kita lihat dari dosis. Mungkin saya interupsi, Witri. Jadi kan yang di tabel ini kan menggambarkan faktor yang menyebabkan kerentanan seseorang berbeda-beda terhadap serangan suatu virus. Nah, di bagian pertama ini, viral evasion strategies ini, intinya sebenarnya adalah tentang bagaimana cara si virus ini mengakali supaya dia bisa memberikan efek atau bisa menginfeksi hostnya. Jadi satu strategi pertamanya adalah dia menginterferensi atau mempengaruhi dari respon sistem imun. Jadi respon sistem imun itu dia lemahkan dengan misalnya tadi seperti yang Witri jelaskan bahwa dia bisa memblok retinoic acid gene, inhibitory gene, kemudian dia juga bisa memodifikasi. Jadi ada beberapa reseptor yang dia modifikasi. Nah, itu strategi pertama dari virus. Dia menginterferensi dari sistem respon imun alami tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah interference with antigen processing and presentation. Jadi strategi kedua adalah selain dia mempengaruhi dari respon imun alami kita, dia juga kemudian akan mempengaruhi atau mengintervensi dari bagaimana supaya sistem tubuh kita ini tidak memproses antigen yang masuk tersebut dan tidak memicu munculnya antibodi. Jadi antigen processing itu kan bagaimana sinyal dari biasanya kan akan direspon sinyal itu oleh host, oleh sel-sel host. Tetapi di sini virus mengakalinya adalah dia akan menginterferensi supaya nanti si sel-sel host ini tidak memproses sinyal tersebut dan kemudian dia tidak menimbulkan
alarm bagi tubuh adanya antigenic presentation atau keberadaan antigen itu. Nah, bagaimana caranya? Contohnya misalnya seperti ini kita lihat bahwa virus HSP dia memblok tap mediated peptide transport. Jadi dia menghambat transportasi peptida khusus yang berperan dalam memperbesar sinyal gitu ya, bagi sel host. Kemudian HIV kalian lihat misalnya di sana protein NAP itu menghambat ekspresi di permukaan selnya untuk CD4 dan MCH class. Jadi sel-sel di sel-sel apa namanya yang berperan dalam sistem imun itu faktornya dihambat supaya apa? Supaya sinyal tentang keberadaan virus itu sendiri tidak terdeteksi sehingga virusnya bisa menginfeksi. Lalu kemudian jadi ada beberapa strategi kalau lihat kita virus itu strategi kedua, kemudian strategi ketiga itu infidel replication machinery and variants. Jadi si virus ini dia mengecoh proses replikasi yang berlangsung di dalam sel, dia bisa mengacaukan sistem replikasi di dalam sel yang dia infeksi, sehingga nanti dia bisa menjadi terintegrasi dengan gen atau genomik dari sel host dan dia menimbulkan apa namanya dia selamat gitu ya dari sistem pertahanan, tapi dia kemudian sukses berintegrasi dengan sel itu menjadi infektif. Kemudian jadi sistem transkripsinya replikasi dia ini kan sistem replikasi dari sel itu dia modifikasi. Kemudian yang kalian lihat viral homologous of host regulatory protein. Jadi si virus ini dia berperan sebagai homolog dari protein-protein regulator. Nah, kita tahu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Reva bahwa protein regulator itu merupakan salah satu sistem imun kita yang sangat penting untuk mengendalikan infeksi. Nah, di sini dia justru berperan sebagai homolog dari protein regulator tersebut gitu ya. Nah, contohnya misalnya di sini dicontohkan itu CMP dia meniru interleukin 10. Nah, seperti tadi dijelaskan di slide sebelumnya, interleukin 10 ini kan penting sebagai pencegah terjadinya inflamasi. Jadi dia anti peradangan. Tetapi dengan perilaku CMP ini bahkan dia apa namanya meniru. Jadi dia berperan seolah-olah seperti interleukin 10. Jadi interleukin 10 like protein. Jadi dia menghasilkan protein yang seperti interleukin 10 sehingga nanti ketika dia masuk ke dalam sel, si protein ini justru dia akan berikatan dengan reseptor dari interleukin 10 yang alami sehingga interleukin 10 yang dihasilkan oleh sel tubuh itu tidak bekerja. Maka inflamasi akan terjadi. Jadi ini salah satu strategi gitu ya bagi virus yang menyebabkan nanti masing-masing jenis virus itu memiliki apa namanya dampak yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengakali interleukin 10 antiinflamasinya, ada yang mengakali proses replikasi, ada juga yang mengganggu apa namanya pensinyalan untuk mengenali antigen dan apa namanya keberadaan virus tersebut, dan juga ada yang justru dia apa namanya mengecoh sistem respon imun alami kita gitu ya, innate imun kita. Nah, kemudian silakan lanjutkan dengan mekanisme berikutnya adalah dengan dosis infeksi juga yang menentukan apakah seseorang nanti akan terinfeksi berat atau terinfeksi ringan atau tidak terinfeksi sama sekali dengan virus. Silakan lanjutkan, Witri. Baik, Pak. Maaf sebelumnya suaranya hilang karena jaringannya agak susah ya, Pak, dan rekan-rekan. Okay. Yep. Nah, lanjut ke dosisnya tadi ya, Pak. Ya. Nah, untuk infeksi dari dosis itu ada bisa kita lihat itu dosisnya itu ada yang tinggi. Sebelumnya Reva, slide sebelumnya Reva. Tabel tadi, masih tabel tadi. Nah, ini kan masih tabel ini nih, dose of infections. Nah, untuk dosis infeksinya itu terbagi ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, di mana masing-masing virus itu, contohnya di sini pada HBV, dia ketika
dosisnya itu menginfeksi ketika tinggi, dia akan memberikan efek pada inang, ada immunopatology of the liver. Jadi dia menyerang ke bagian hati. Nah, begitu juga terhadap virus-virus lainnya, dia juga akan memberikan efek-efek tertentu. Nah, selanjutnya Reva. Next. Nah, di sini bisa dilanjutkan tadi kan pas ada dosis rendahnya juga ini kan ada dosis tinggi, terus ada juga virus yang mekanismenya. Coba balik ke slide tadi. Jadi jangan di skip dulu gitu ya. Itu belum selesai. Nah, itu kan ada dosis. Ada virus yang infeksinya itu baru muncul kalau dosisnya sangat tinggi. Termasuk misalnya yang virus influenza. Tapi ada virus yang pada dosis yang rendah dia tetap menimbulkan virulensi gitu, apalagi dosis tinggi gitu ya. Jadi ini juga akan menentukan. Kita bisa lihat misalnya sekaligus saja saya komen, misalnya gini, ketika kita terdedah dengan virus itu mungkin kalian pernah merasakan ada kena flu selayang gitu ya, ada flu selayang gitu ya. Itu sering kadang-kala memang partikel virus yang terpapar dengan kita itu sedikit, tetapi ya menimbulkan sedikit respon gitu. Tetapi kalau misalnya kita benar-benar terdedah dengan virus dalam jumlah yang banyak, itu mungkin kita akan lebih parah. Begitu juga mungkin yang kita lihat dengan fenomena OTG, misalnya orang tanpa gejala pada kasus infeksi SARS-CoV-2 itu, kemungkinan salah satunya gitu ya, bahwa yang berhasil istilahnya yang lolos menginfeksi dia itu yang terhirup oleh dia masuk ke dalam sistem pernapasan dan sebagainya itu sedikit, sehingga efeknya itu karena dia ini SARS-CoV-2 itu kan kelompok virus influenza gitu, kelompok corona itu gitu ya. Itu biasanya mainnya dosis tinggi. Jadi ketika jumlah partikel virus itu banyak, baru dia menimbulkan efek yang berat. Tetapi kalau dia hanya sedikit, ya mungkin sedikit juga gejalanya gitu. Tapi ada virus-virus yang sedikit saja dia, tapi cukup kuat untuk kemudian menimbulkan respon yang berat bagi si hostnya gitu ya. Lanjutkan ke sini, ada ini tentang bagaimana rute dan lokasi dari infeksi itu masih ada ini. Ya, untuk selanjutnya itu ada rute lokasi dari infeksi. Di sini bisa kita lihat rutenya itu ada intrasel, ada oral. Tunggu sebentar Pak, lihat slide dari laptop saja karena jaringannya jelek, gambarnya nggak jelas. Oke. Di ini mungkin lebih jelas di apa namanya? Di jurnalnya ya Pak. F-nya. Karena gede. Jadi di situ kan ada rutenya, rute intratrakeal. Jadi di dalam trakeal. Oke. Jadi rutenya itu ada intratrakeal, ada oral versus food pad, ada intracranial versus intravenous. Jadi di sini contohnya itu ada rhinovirus pada rute intrakeal, di mana efek yang ditimbulkan pada inangnya itu virus yang spesifik dari IgA dan double positif seperti CD4 dan CD8 pada sel T, dia akan merespon. Setelah itu contoh lainnya ada rute oral virus food pad pada virus yang sama, yaitu ada reovirus. Dia akan merestricted CD8 pada sel T, lalu dia akan menginduksi dari oral infection. Lalu rute yang lain contohnya ada intracranial versus intravenous, di mana contoh virusnya itu ada LCMV. Nah, di sini dia juga akan memberikan efek yang berbeda pada host atau inangnya. Di sini CD8 pada sel T dia akan memediasi letal choriomeningitis. Dia akan menyebabkan choriomeningitis di intrakranial. Dia akan menginfeksi intrakranial dan viral
persistent occurs on intravenous infeksi. Jadi dia akan menginfeksi intravenous tersebut. Nah, itu adalah contoh dari rute-rute dari infeksi virus tersebut. Next. Oke, mungkin terkait ini juga ya, saya sekaligus menanggapi bahwa memang rute atau jalur bagaimana kita bisa terdedah dengan virus ini dan juga lokasi di mana dia akan menginfeksi itu juga menentukan apakah akan parah atau tidak. Misalnya kalau kita kena virus flu biasa misalnya influenza, itu kan jalur infeksinya yang efektif adalah melalui saluran pernafasan. Jadi kalau kita terhirup kemudian dia akan masuk ke saluran pernapasan, itulah jalur infeksinya dan dia akan menginfeksi. Tetapi kalau seandainya si virus influenza itu misalnya masuk dengan jalur lain di permukaan kulit dan sebagainya, dia tidak akan, atau jalur kuping misalnya, atau lewat mata, dia tidak akan terlalu menimbulkan efek karena bukan jalur infeksinya. Dan juga lokasi infeksinya gitu ya. Banyak virus misalnya yang intratrakeal itu kan di rongga dada. Jadi itu kebanyakan ada virus-virus yang menyerang saluran pernapasan. Jadi termasuk misalnya SARS-CoV-2 yang menyerang pulmo misalnya gitu ya, dan salurannya. Ada juga misalnya virus yang dia efektifnya itu kalau intrakranial. Jadi dia menyerangnya di dalam tengkorak kepala gitu ya. Jadi kalau dia lokasi terinfeksinya itu misalnya di otot, dimanapun dia tidak akan menimbulkan efek yang berbahaya gitu. Respon inflamasinya juga tidak akan parah. Oke, silakan lanjutkan. Oke, lanjut Reva. Ya. Siapa ini selesaikan ininya tabel ini. Karena disinilah tabel informasi penting tentang bagaimana kerentanan individu itu. Lanjut Reva. Selanjutnya itu ada host genetic susceptibility atau kerentanan genetik dari inang. Di sini ada banyak fiturnya, bisa kita lihat pada tabel, namun di sini akan saya berikan beberapa contoh. Di sini bisa kita lihat ada defektif tipe 1 dan tipe 2 dari IFNS, di mana sebelumnya Reva. Oke, baik Pak. Karena ini kan di genetic susceptibility ini yang dijelaskan oleh Witri itu. Iya Pak. Untuk contoh dari poliovirus, dia akan meningkatkan kerentanan dari meningkatkan kelumpuhan akibat dari poliovirus. Contoh lainnya pada virus HSV dan VZV, dia akan meningkatkan kerentanan dari encephalitis. Maaf sebelumnya Bapak dan rekan-rekan. No problem. Oke, jadi yang ini Witri yang dimasukkan dengan sini kan host genetic susceptibility ini kan menggambarkan faktor genetik. Jadi mengapa orang per orang itu akan berbeda responnya terhadap infeksi suatu virus walaupun jenis virus dan variannya sama, tetapi mungkin akan menimbulkan efek yang berbeda karena faktor genetik, kondisi genetik seseorang itu berbeda-beda. Jadi susceptibility atau kerentanan secara genetik dari orang tersebut berbeda. Misalnya tadi yang seperti Witri jelaskan, ada orang yang secara genetik dia itu mengalami gangguan kelainan pada interferon 1, interferon 2-nya. Jadi interferon 1, interferon 2-nya itu ekspresi gennya tidak normal gitu. Nah, orang yang memiliki kelainan genetik ini dia akan lebih parah kalau terinfeksi virus polio. Jadi resiko dia untuk lumpuh itu lebih tinggi daripada orang yang normal secara genetik yang tidak memiliki gangguan pada gen pengkode interferon. Jadi itu gambarannya gitu ya. Kita juga biasanya kadangkala anak kembar pun walaupun secara genetik kembar identik, bahkan kadangkala kan tetapi tetap ada variasi-variasi khusus yang menyebabkan dia berbeda kerentanannya. Itu faktor genetik ini juga banyak sekali memegang peranan dalam memunculkan apakah kita akan memiliki resiko
terinfeksi lebih parah atau tidak dengan virus yang sama. Termasuk juga kalau kita lihat ya di sekarang ini di serangan SARS-CoV-2 ini ya oke lah kalau kita lihat di Indonesia itu tidak terlalu seperti membludak misalnya kasus seperti di Brazil sana gitu yang orang ribuan meninggal gitu ya. Kita memang ribuan tapi saya pikir lebih banyak yang lebih kurang lebih persisten punya defensif yang bagus lah mungkin saja karena secara genetik mungkin ras kita itu berbeda dengan ras-ras orang-orang Amerika sana gitu ras-ras Eropa gitu ya. Yang mungkin itu melatar belakangi faktor genetik juga akan berbeda gitu ya juga misalnya kita lihat ada orang-orang tertentu yang dia rentan dengan virus A kemudian tetapi suku-suku lainnya itu tidak terlalu rentan gitu. Dan itu di latar belakangi salah satunya oleh bagaimana kondisi genetik dari orang-orang tersebut gitu ya. Silakan lanjutkan ke slide selanjutnya Witri. Baik Pak, terima kasih Pak. Slide selanjutnya Reva. Sudah terlihat, Wet? Ya, sudah. Kita udah lihat. Oke, baik, Pak. Oke. Untuk slide selanjutnya itu kita membahas tentang age when infected atau umur ketika terinfeksi virus tersebut. Nah, setiap orang itu ketika terinfeksi virus ada yang ketika umurnya muda, ada yang sudah dewasa atau ketika tua. Nah, di mana contohnya pada virus influenza dan RSV, ketika terinfeksi ketika umur muda, dia akan meningkatkan kerentanan untuk terinfeksinya itu sangat tinggi. Nah, ketika dewasa, contohnya pada virus EBV, VZV, dan lainnya, itu dia juga meningkat kerentanannya itu untuk terinfeksi. Jadi tergantung setiap orangnya kapan dia terinfeksi, tergantung dari sistem imunnya ketika saat itu. Lanjut, Reva. Lanjut, Pak. Selanjutnya ada anti-inflammatory sitokin. Nah, di sini Witri, tadi kan Witri udah jelaskan yang ini ya, yang tentang interleukin 10 dengan TGF beta ini kan sudah Witri jelaskan tadi dia sebagai anti-inflamasi, jadi skip saja yang ini. Oke, baik, Pak. Lanjut, kita ke other anti-inflammatory molekul. Di sini kita membahas molekul anti-inflammatory. Nah, selain IL-10 dan TGF-beta, sitokin yang lain juga bisa membatasi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi inflamasi tersebut. Nah, misalnya ada IL-17. Dia juga memiliki peran antiinflamasi dengan menekan Th1 efek inflamasi yang dimediasi oleh sel. Nah, di sini contohnya ada galaktin, dia juga mampu membantu menahan reaksi peradangan. Galaktin 9 contohnya, dia dapat berikatan dengan domain imunoglobin sel T dan domain musin protein 3. Nah, ketika diaktifkan oleh efektor sel T, dia akan menyebabkan apoptosis dan pada saat yang sama akan memproses respons sel T regulasi. Lalu, kedua efek tersebut akan meminimalkan kerusakan jaringan. Lanjut, ada regulasi T sel. Mekanisme untuk menangkal kerusakan berlebihan ketika jaringan itu terinfeksi virus adalah induksi, aktivasi atau perluasan beberapa jenis sel T-regulasi yang aktivitas utamanya untuk menghambat fungsi jenis sel lainnya. T-regulasi yang paling banyak dipelajari adalah sel CD4+T yang mengekspresikan transkripsi. Next. Lanjut untuk
untuk beberapa bukti yang paling meyakinkan bahwa sel terregulasi bermanfaat dalam kondisi kronis ketika terinfeksi virus itu berasal dari hasil pengamatan penyakit pada pasien yang terinfeksi oleh HCV. Di contoh ini ditunjukkan bahwa hasil yang lebih menguntungkan mungkin terjadi pada individu yang respon deregulasinya itu menghasilkan IL-10 yang tinggi. Next. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat. Ini merupakan gambaran dari imunitas atau imunopatologi setelah kita terinfeksi virus, di mana bisa kita lihat pada gambar ini virus itu ada yang bersifat sitopatik, ada yang bersifat non-sitopatik. Nah, masing-masing virus itu dia akan bereplikasi di tempat dia menginfeksi. Nah, virus sitopatik ini membunuh sel yang terinfeksi dengan bisa kita lihat pada gambar gambarnya itu jaringannya itu terputus-putus dan warnanya itu agak buram. Jadi itu menggambarkan virus sitopatik itu dapat membunuh sel yang terinfeksi berbeda dengan yang non-sitopatik. Nah, setelah itu dia akan melepaskan konten seluler termasuk protease dan enzim lisosom yang mencerna matriks ekstraseluler. Lalu dia akan menciptakan lingkungan inflamasi atau terjadi inflamasi pada daerah virus tersebut menginfeksi tadi. Nah, pada gambar di bawahnya itu kita bisa melihat ada neutrofil yang dapat dengan cepat ke tempat infeksi tersebut untuk melepaskan mediator inflamasi. Nah, ketika sel bawaan mengenali virus yang menginfeksi tadi, dia akan mengeluarkan sitokin proinflamasi yang dapat membantu membersihkan virus-virus tersebut. Nah, sehingga dia berkontribusi untuk mengurangi kerusakan lainnya. Nah, setelah itu antigen virus diambil oleh sel penyaji tadi oleh antigen dan dibawa ke kelenjar getah bening. Nah, pada gambar yang bagian bawah itu adalah bagian kelenjar getah bening. Pada gambar, pada lingkungan sitokin yang dibuat di kelenjar getah bening itu ada berbagai jenis respon sel T helper. Di sana banyak macam-macam sel T yang diinduksi. Ya. Contohnya di sana ada limfosit T sitotoksik atau CTL. Nah, sitotoksik dari limfosit T itu dia akan berpindah atau akan bermigrasi ke tempat infeksi dan membunuh sel yang terinfeksi virus tadi. Lalu dia akan mengurangi kerusakan jaringan. Setelah dia berimigrasi ke tempat infeksi tersebut, sel TH dan CTL yang bekerja tadi, dia akan menghambat jalur lainnya supaya virus-virus itu tidak dapat menginfeksi jaringan yang lain. Lanjut pada gambar, di sana bisa kita lihat terdapat sel B. Nah, sel B akan mengeluarkan antibodi yang membentuk kompleks kekebalan yang disimpan di jaringan tertentu seperti pada gambar itu ada glomeruli ginjal dan pembuluh darah untuk menyebabkan penyakit yang dimediasi oleh kompleks imun lainnya. Nah, itu untuk penjelasan gambar dari Witri, Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Jadi mungkin saya lebih simpelkan, Witri, bahwa virus itu ketika dia, yang lain juga ya, jadi ketika virus menyerang sel-sel host, itu ada tiga kemungkinan.
Yang secara garis besar awalnya adalah ada virus yang memang karakternya adalah dia sitopatik. Jadi dia memang menyebabkan sel itu rusak. Karena kita tahu virus ketika menginfeksi biasanya kalau infeksinya berhasil dia akan memasuki fase litik. Jadi dia bisa bereplikasi dan nanti sel hostnya hancur. Nah maka ini yang di tengah-tengah itu tipe sitopatik. Tapi ada virus yang dia ketika dia menginfeksi dia tidak bersifat sitopatik. Jadi dia biasanya hanya berintegrasi di dalam sel itu dan tidak menimbulkan kerusakan bagi sel. Nah, respon tubuh terhadap keberadaan virus ini ternyata berbeda-beda. Ada 3 kemungkinan gitu ya. Jadi ada yang kalau kita lihat kalau yang sitopatik jelas sel tubuh akan meradang, akan terjadi inflamasi hebat yang disertai dengan rangkaian respon imun yang lain-lainnya yang beragam. Tetapi kalau kita lihat yang sebelah kiri itu ketika dalam kondisi tubuh yang imunitas terhadap virus tersebut. Jadi ketika virus tersebut menginfeksi, dia hanya berintegrasi ke dalam sel, tetapi dia pertama dia tidak bisa memicu respon imun yang dimunculkan oleh apa? Jadi respon imun yang inflamasi itu kan agennya itu salah satunya CTL itu, kalian lihat di sebelah kiri ada CTL dan T helper. Jadi T helper ini banyak jenisnya, seperti yang di bawah ini kan banyak ada 4 atau 5. Nah T helper dan CTL itu pada kondisi normal dia dihambat aktivitasnya oleh T regular cell. Tadi si Witri sudah menjelaskan sebelumnya bahwa salah satu yang mencegah terjadinya peradangan kan adalah sel T regulator itu. Nah, Treg pada kondisi imunitas stabil, itu Treg itu bisa mengendalikan CTL dan T helper. Sehingga sitotoksik T sel T limfosit ini dan T helper itu tidak bekerja, maka peradangan tidak akan terjadi. Jadi virusnya juga tidak bersifat infektif karena dia hanya masuk di dalam sel dan tidak ngapa-ngapain. Kemudian respon imun juga tidak ada terhadap itu gitu ya. Makanya kita dibilang immunity terhadap itu. Tapi apa yang muncul dari sini adalah bahwa keberadaan virus itu biasanya memicu sel dendritik atau immature DC itu ya, sel dendritik yang berada di jaringan yang terinfeksi itu untuk kemudian bermobilisasi ke nodus limfatikus. Jadi sel dendritik yang belum matang kemudian akan mengalami kematangan. Jadi ada induksi kematangan dari sel dendritik yang kita tahu kalau sel dendritik ini sudah matang di nodus limfatikus, nanti dia akan menyebabkan serangkaian reaksi pembentukan antibodi dan juga rekrutmen sitotoksik T sel yang baru gitu ya, dan juga pembentukan T helper. Jadi ini pada kondisi imunitas, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita lihat yang sebelah paling kanan itu adalah ketika T regular selnya, T-regnya itu gagal bekerja. Jadi ini pada kondisi imunopatologi gitu ya, pada orang yang misalnya mengalami gangguan fungsional dari sel T regulernya. Apa yang terjadi ketika Treg itu tidak berfungsi? Kita tahu tadi sebelah kiri kita lihat Treg itu kan kerjanya menghambat supaya sitotoksik T limfosit tidak memakan sel yang terinfeksi dan melepaskan faktor peradangan, dan juga dia menghambat T helper untuk tidak melepaskan sitokin, zat-zat yang bisa menyebabkan peradangan. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini itu tanda kali-kali itu tanda bahwa Treg itu pertama dia gagal mengendalikan sitotoksik T sel, sehingga kita lihat sitotoksik T sel justru dia menyerang jaringan yang rusak. Dan itu akan memperparah keadaan kan. Kemudian Treg juga gagal mengendalikan T helper itu, TH yang banyak-banyak itu, sehingga TH juga dia memunculkan zat-zat yang bisa kelompok T sel yang bisa sitokin yang bisa memicu peradangan. Jadi pada kondisi imun patologi ini adalah kondisi orang yang secara sederhana lah biasanya T regulernya tidak berfungsi. Maka virusnya sebenarnya dia tidak merusak jaringan, tapi keberadaan virus itu men-trigger reaksi yang lebay. Jadi virusnya tidak merusak jaringan, tapi kemudian sel-sel imun tubuhnya menghasilkan zat-zat peradangan dan sel-sel T sel itu memakan jaringan. Sehingga orang tersebut sistem imunnya terprovokasi untuk berespon berlebih-lebihan yang justru menimbulkan kerugian. Nah, di sisi lain juga misalnya kalau kita lihat akibat induksi pematangan dendritic cell, kalian lihat yang seperti
dendritic cell itu kan berduri-duri itu sebelah kanan. Itu pada kondisi imun patologi, dendritic cell juga tetap akan dimobilisasi ke nodus limfatikus lalu mengalami pematangan. Nah, dia nanti juga akan memicu rekrutmen atau penambahan sitotoksik T cell yang baru, yang nanti sitotoksik T cell yang baru juga akan memakan sel-sel jaringan yang rusak. Kemudian selain itu juga dia akan memicu sel B untuk memproduksi antibodi. Nah, ini kan sebenarnya reaksi yang tidak diperlukan karena virusnya tidak berbahaya. Virusnya tidak merusak jaringan, tetapi responnya justru menimbulkan bahaya. Apa responnya? Pertama, dia akan memperbanyak T cell, padahal T cell ini tidak bisa di CTL, maksud saya, cytotoxic T cell akan meningkat. Kemudian B cell menghasilkan antibodi, padahal kita tahu CTL itu justru tidak, kalau dia bertambah, dia tambah tidak bisa dikendalikan oleh Treg. Sel-sel reguler, maka T cell ini juga akan semakin menggila, semakin banyak juga dia memakan jaringan. Dan sedangkan kemudian B cell tiba-tiba menghasilkan antibodi, dan antibodinya juga eksesif banyak sekali, sehingga dengan penumpukan antibodi itu nanti akan terakumulasi di glomerulus ginjal dan di pembuluh darah. Makanya ini juga akan berisiko, mengapa? Karena dia akan merusak ginjal dan juga akan merusak pembuluh darah. Jadi ini kalau kita lihat pada kondisi imun patologi itu ketika virusnya tidak berbahaya, tetapi respon imun yang muncul karena kekacauan sistem imun itu meresponnya, itu yang berbahaya gitu ya. Jadi kita lihat ini mungkin kurang lebih yang dibilang autoimun gitu ya. Justru nanti organ-organnya rusak, ginjalnya rusak, kemudian jaringan-jaringannya juga mengalami kerusakan secara sistematis. Padahal ya dia hanya terinfeksi virus yang tidak berbahaya. Nah itu jadi ada kondisi yang ekstrim. Ada yang tidak menimbulkan efek apa-apa, ada yang menimbulkan efek berbahaya walaupun virusnya tidak bersifat tissue damage, tidak menimbulkan kerusakan jaringan. Saya tutup jendela dulu karena suara hujan terlalu keras. Baik, Pak. Nah, kemudian kita lihat yang di tengah. Jadi yang di tengah ini adalah ketika virus itu memang dia bersifat sitopatik. Jadi virus ketika dia menginfeksi, dia bereplikasi di dalam sel, memasuki fase litik. Ingat virus itu ada fase litik, fase lisogeniknya kan. Nah, ketika dia masuk ke fase litik, dia akan melisis sel. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Witri tadi, bahwa ketika sel itu rusak, dia akan melepaskan faktor-faktor yang kemudian akan menjadi semacam sinyal yang akan memprovokasi sistem sel-sel pertahanan tubuh kita yang lain. Apa yang terpengaruh? Pertama adalah itu yang paling sudut kiri itu plasma dendritic cell. Plasma dendritic cell akan terprovokasi menghasilkan interferon tipe 1. Kemudian makrofag, tambah lebat hujan. Makrofag itu akan juga terprovokasi menghasilkan interleukin. Jadi interleukin yang dihasilkan oleh makrofag itu interleukin yang kurang lebih anti-inflamasi. Jadi interleukin 6, interleukin 10 dan interleukin 10 dan TGBF transforming growth factor beta itu kan merupakan anti-inflamasi. Tetapi makrofag juga menghasilkan interleukin 6 yang justru memicu inflamasi dan interleukin 1 gitu ya. Jadi makrofag juga memicu faktor peradangan. Kemudian plasma dendritic cell juga menghasilkan protein yang memicu peradangan. Kemudian neutropil apalagi? Kalian lihat neutropil menghasilkan interleukin juga kemudian menghasilkan reaktif oksigen species yang bisa menimbulkan radikal bebas, akumulasi radikal bebas yang lebih banyak. Kemudian natural killer cell and key cell itu juga menghasilkan semuanya adalah faktor peradangan yang memicu peradangan. Tumor necrosis factor atau TNF, kemudian perforin, kemudian granzymes, kemudian interleukin juga, dan interferon juga, itu interferon gamma. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa pada kondisi kasus cytopathic virus infections, itu kerusakan jaringannya dipicu oleh virus, kemudian akan memprovokasi semua sel-sel, terutama komponen pertahanan innate, ini kan innate alami kita ya, sistem pertahanan tubuh alami kita itu untuk
berespon menimbulkan peradangan hebat. Yang peradangan ini justru diperkeruh juga misalnya dengan rekrutmen sel CTL itu gitu ya, cytotoxic T limfosit yang juga nanti akan memakan si sel-sel lainnya. Jadi ini kondisi yang sangat berbahaya. Ketika misalnya ini menentukan apakah virus yang menginfeksi itu dia bersifat non sitopatik atau dia sitopatik. Jadi kalau kita terkena virus yang dia sitopatik itu sangat berat efeknya. Tapi kalau dia non sitopatik ada dua kemungkinan. Kalau kita memang memiliki imunitas yang bagus, immunity kita, maka tidak akan ada reaksi apa-apa. Tetapi walaupun misalnya virus ini bersifat non sitopatik, tetapi sistem imun kita sendiri sebenarnya tidak fungsional, tidak bekerja dengan bagus, terutama T regular kita itu tidak fungsional, maka ini akan menimbulkan juga reaksi yang tidak kalah hebatnya dengan reaksi yang ditimbulkan oleh virus yang bersifat sitopatik. Nah ini mungkin kalau kita lihat sekarang yang kalian bisa amati mengapa pada orang-orang yang terkena infeksi SARS-CoV-2 pada penderita COVID-19 itu kan mengalami kerusakan multiple. Jadi ada yang mengalami kerusakan otak, kerusakan jantung, kemudian kalau sel paru-parunya juga sudah pasti menjadi target gitu ya. Itu salah satunya adalah karena mengapa sistem imun tubuh, semua sistem seperti dendritik, kemudian plasma dendritic cells, makrofag, kemudian natural killer cell, kemudian neutrofil, cytotoxic T cell, semuanya terprovokasi untuk merespon menghasilkan faktor peradangan. Jadi kalau kita lihat mengapa salah satu upaya untuk mengurangi efeknya orang memberikan anti peradangan kan pada penderita SARS-CoV-2 sekarang diberi kortikosteroid misalnya gitu ya untuk mencegah peradangan lanjut. Karena ini sebenarnya peradanganlah itu yang berbahayanya gitu ya. Karena dia akan memicu kerusakan yang sistematis yang berlangsung terus-menerus yang seperti tadi misalnya ada antibodi yang justru menyerang sel glomerulus ginjal gitu mengakumulasi di sana yang padahal tidak diperlukan. Jadi ini yang bisa kita amati dari sini bahwa yang menentukan keganasan itu adalah dari aspek virusnya sendiri, apakah virusnya merupakan virus yang sitopatik, dan kemudian dari aspek individunya sendiri, apakah individunya itu sistem imunnya itu normal atau enggak gitu ya. Nah kadangkala begini, kita tidak tahu apakah sistem imun tubuh kita ini normal atau enggak. Apakah kita bersifat imunopatologis gitu ya, apakah misalnya T sel kita itu fungsional atau tidak, kita tidak tahu. Itu hanya infeksi yang bisa membuktikan. Kalau misalnya pada kasus OTG, orang tanpa gejala, kemungkinan ya bahwa dia imunnya itu bekerja dengan baik gitu ya. Jadi dia tidak akan menimbulkan peradangan lanjut. Tapi misalnya pada orang-orang yang memang secara imunitas dia sudah mengalami gangguan, kemungkinan dia walaupun hanya terserang virus yang ringan, dia bisa menimbulkan efek yang berat gitu ya, bisa berakibat kematian. Baik, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Rifa. Oke, selanjutnya itu adalah ini gambaran mekanisme penghambatan untuk membatasi kerusakan jaringan yang disebabkan oleh sel T yang sebelumnya sudah disinggung juga oleh Bapak. Di sini bisa kita lihat ada sel T efektor yang meningkatkan penghambatan reseptor yang terprogram, di mana di sini bisa kita lihat ada TIM3, ada LAG3, ada CTLA4, dan yang lainnya itu, di mana reseptor ini dengan PDL1, galaktin 9, dan CD80 dan CD86 itu masing-masing akan memberikan sinyal untuk menghambat ke sel T efektor dan mengontrol aktivitas inflamasi dan kerusakan jaringan selanjutnya. Jadi ini memungkinkan untuk tidak terjadinya kerusakan jaringan yang lebih akut yang disebabkan oleh sel T. Jadi masing-masing masing-masing molekul ini dia akan menghambat sinyal ke efektor T sel tersebut. Nah, seperti itu Bapak dan rekan-rekan. Silakan. Jadi ya benar ini kan
bagaimana mengendalikan sel T gitu ya. Iya, Pak. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Reva. Baik, terima kasih Witri atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taufik. Silakan. Oke, terima kasih kepada Saudari Reva. Selanjutnya akan saya jelaskan, itu faktor yang mendukung kerusakan jaringan. Pada jurnal dijelaskan bahwa kenapa pada infeksi virus yang sama memiliki variasi hasil yang berbeda pada spesies yang sama. Hal ini didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama itu umur infeksi, yang kedua dosis dan rute infeksi, lalu yang ketiga pengaruh imunitas heterolog, dan terakhir itu genetika inang dan virome. Next. Yang pertama itu umur infeksi. Virus menyebabkan kerusakan jaringan yang parah seringkali bergantung pada usia saat infeksi terjadi. Misalnya, infeksi intrauterin dapat mengakibatkan kerusakan jaringan yang parah seperti yang terjadi setelah virus rubella dan infeksi CMV pada manusia. Di sini contohnya itu pada RSV atau Respiratory Syncytial Virus. Ini adalah virus yang menyebabkan infeksi paru-paru dan saluran pernafasan. RSV biasanya merupakan patogen pertama yang ditemui pada bayi manusia, dan tanda klinis infeksi RSV umumnya terjadi pada usia 2-3 bulan. Jadi kesimpulannya di sini, RSV cenderung lebih mudah menyerang pada usia yang masih muda untuk menginfeksi manusia. Kerentanan tinggi bayi terhadap imunopatologi yang diinduksi RSV terutama dijelaskan oleh respon IFN tipe 1 yang tidak memadai bersama dengan kegagalan untuk mengaktifkan subset DC yang patologi dari paru merupakan sel T. Lanjut. Untuk contoh lain itu terdapat pada virus varicella zoster, yaitu penyebab dari penyakit herpes zoster virus. Penyakit ini ditandai dengan adanya timbul bintil kulit yang berisi air pada salah satu sisi tubuh dan terasa nyeri. Penyakit ini cenderung menyerang orang yang telah lanjut usia, dikarenakan sistem imun tubuh orang yang lanjut usia sudah menurun dan rentan akan infeksi virus. Lanjut, Eva. Penyebab yang kedua itu dosis dan rute infeksi. Dosis dari suatu virus yang menginfeksi tubuh menentukan keberhasilan dalam menyerang respon imun tubuh. Dosis yang kecil masih dapat dikontrol secara subklinis oleh pertahanan bawaan dan mungkin tidak cukup untuk menginduksi respon imun adaptif. Sedangkan dosis yang besar dapat membebani pertahanan dari suatu imun tubuh yang menyebabkan penyakit yang parah, bahkan kematian secara cepat. Lanjut, Pak. Seperti pada contoh yaitu penyakit hepatitis B yang disebabkan oleh hepatitis B virus. Penyakit ini paling sering disebarkan melalui paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Pada rentang dosis yang kecil, yaitu sekitar 10⁴ sampai 10⁸ virion, infeksi dapat dikendalikan dalam 6-8 minggu. Tetapi dalam dosis besar, yaitu lebih dari 10⁸ virion atau 100% hepatosit terinfeksi, virus dapat mencapai tingkat tertinggi selama 16 minggu dan mengakibatkan hepatitis B kronis. Lanjut, Reva. Selanjutnya, berdasarkan rute infeksi juga dapat mempengaruhi tingkat kerusakan jaringan. Yang terjadi pada contoh yaitu HSV atau herpes simplex virus pada manusia. Infeksi oral atau genital biasanya menghasilkan lesi atau semacam ruam yang sembuh tanpa kerusakan yang jangka panjang. Namun, apabila infeksi terdapat pada mata, bisa mengakibatkan lesi inflamasi kronis yang menyebabkan kebutaan. Di sini disimpulkan bahwasanya apabila virus memasuki rute yang berbeda, maka akan menghasilkan dampak yang berbeda pula. Lanjut, Pak. Selanjutnya yaitu pengaruh imunitas heterolog. Imunitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengamatan bahwa paparan satu patogen akan menghasilkan respon imun terhadap berbagai epitop antigenik yang berasal dari patogen tersebut. Akan tetapi, kekebalan yang terbentuk pada patogen pertama terjadinya infeksi.
mengakibatkan memori reaktivasi silang. Sehingga pada infeksi patogen kedua, reaktivasi silang yang dengan cepat terbentuk tidak bisa memberikan kekebalan yang sama seperti pada patogen pertama. Hal ini dapat ditemukan pada kasus dengue virus itu penyebab dari DBD, yaitu pada minoritas kecil dari 50 juta orang yang terinfeksi virus dengue, ditandai dengan adanya demam tinggi, kebocoran vaskular, hipotensi, shock sirkulasi, dan beberapa manifestasi pendarahan. Biasanya terjadi pada individu yang sudah kebal terhadap satu galur virus dengue dan terinfeksi galur heterolog. Jadi pada penyakit ini orang yang telah mengalami fase sakit demam berdarah yang pertama bisa jadi mengalami demam berdarah kedua dengan lebih hebat apabila terkena oleh galur yang berbeda atau disebut terinfeksi galur heterolog. Lanjut. Yang selanjutnya itu genetika inang dan virome itu termasuk penyebabnya. Imunitas dari tubuh juga ditentukan oleh gen yang dimiliki oleh individu tersebut. Seperti pada contoh, pada tubuh terdapat lebih dari 250 gen yang mempengaruhi hasil infeksi dari virus HIV. Itu 32 pasang basa homozigot dalam reseptor CC chemokine 5, itu CCR5 koreseptor untuk HIV X5, itu memiliki resistensi yang lebih besar terhadap HIV. Next. Selanjutnya untuk virome, pada awalnya virome itu adalah merupakan kumpulan dari sebuah virus yang ada di dalam satu individu. Jadi kenapa virome dapat menyebabkan imunitas, yaitu pada beberapa retrovirus yang berada di dalam tubuh memicu terbentuknya kekebalan yang mengakibatkan virus yang datang dari luar yang juga bersifat sebagai patogen bagi tubuh akan dilawan oleh imunitas yang terbentuk karena dipicu oleh retrovirus yang sudah berada di dalam tubuh satu individu tersebut. Oke, lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Silakan, Reva. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Taufik, sekaligus menutup presentasi kelompok 1. Apabila ada tambahan dan saran serta pertanyaan, disilahkan kepada Bapak dan kawan-kawan. Baik, saya ingin sedikit mengulas. Jadi kita sudah melihat tadi berbagai macam mekanisme bagaimana virus itu kemungkinan bisa men-trigger keparahan atau ketidakparahan bagi tubuh kita. Dia bisa merekrut berbagai macam faktor peradangan dan juga ditenggarai juga oleh kondisi imun kita sendiri. Misalnya ketika sel T reguler kita itu gagal bekerja, maka itu bisa menyebabkan virus yang tadi tidak menimbulkan kerusakan, tapi justru berhasil memprovokasi sistem imun tubuh kita untuk menghancurkan tubuh kita sendiri. Nah, terkait dengan faktor-faktor yang memicu kerentanan lain selain yang sudah dipaparkan tadi, sebenarnya kita bisa melihat salah satunya adalah faktor jenis kelamin. Jadi kalau dilihat selama ini tidak terlalu tegas virus-virus itu yang memperlihatkan efek yang berbeda pada jenis kelamin yang berbeda, tapi ternyata pada perkembangan kasus SARS-CoV-2 itu ternyata sangat berbeda. Laki-laki dengan perempuan itu memiliki tingkat kerentanan yang berbeda. Jadi kita lihat laki-laki itu memiliki susceptibility yang atau kerentanan yang lebih tinggi daripada perempuan terhadap virus ini. Salah satunya mungkin dikaitkan dengan karena testosteron, kemudian itu merupakan salah satu faktor yang bisa merekrut faktor-faktor inflamasi atau peradangan, sehingga seorang laki-laki yang terinfeksi SARS-CoV-2 kemungkinan akan memperlihatkan respon inflamasi yang lebih parah daripada perempuan. Jadi faktor seks. Kemudian juga sebenarnya kita lihat komorbid gitu ya, penyakit penyerta dari orang tersebut. Jadi apakah orang tersebut memiliki penyakit penyerta atau tidak itu juga menentukan gitu ya. Nanti mungkin di kelompok 2 kita akan melihat salah satunya misalnya bahwa peradangan faktor inflamasi itu mengalami respon yang berlebih-lebihan pada orang yang obes.
Jadi ketika orang itu misalnya secara kesehatan dia memiliki komorbid atau penyakit penyerta obesitas atau diabetes mellitus, dia justru memiliki kerentanan yang sangat tinggi untuk dimatikan, istilahnya ditimbulkan fatalitasnya oleh virus ini gitu ya. Berbeda misalnya dengan orang-orang tidak memiliki penyakit penyerta. Jadi itu juga menentukan kerentanan apakah orang tersebut akan imun atau tidak terhadap virus. Kemudian juga yang penting juga salah satunya golongan darah. Jadi ada beberapa termasuk dengue gitu ya. Ada beberapa penelitian yang mengindikasikan bahwa dengue itu lebih ini terhadap golongan-golongan darah tertentu. Dan SARS-CoV-2 juga kalau dilihat sekarang ada beberapa paper yang mendeskripsikan data yang berkembang bahwa ada indikasi golongan darah 0 atau O itu memiliki resiko yang lebih kecil untuk terinfeksi atau parah dalam infeksi SARS-CoV-2. Jadi golongan darah juga bisa menentukan. Kemudian yang penting juga adalah status nutrisi. Karena malnutrisi itu biasanya bisa merekrut faktor inflamasi lebih parah dan melemahkan faktor seperti T-reg tadi, T regular itu bisa diganggu oleh malnutrisi atau kemudian excessive nutrition, orang-orang yang mengkonsumsi nutrisi dosis tinggi. Kita lihat nanti di kelompok 2 itu gitu ya, misalnya memakan makanan yang berlemak dan banyak-banyak, itu bisa menimbulkan respon yang berbeda dengan orang-orang yang dietnya terkontrol dengan normal. Jadi banyak sekali faktor yang juga bisa menyebabkan orang itu apakah dia akan mengalami kerusakan yang hebat, tissue damage di tubuhnya atau tidak ketika dia terinfeksi dengan virus. Saya pikir itu saja untuk kelompok ini. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 ada Nur Hikmah sama Artaudi ya. Iya, Pak. Silakan. Sudah kelihatan Bapak dan rekan-rekan? Belum, kayaknya masih loading baru. Oke, baru kelihatan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan rekan-rekan kepada kelompok 2, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Nur Hikmah dan Artauli Yopita. Di mana di sini kami akan mempresentasikan jurnal review artikel yang berjudul The Role of the Immune System in Obesity and Insulin Resistance, mengenai peranan sistem imun pada obesitas dan resistensi insulin. Sedikit menjelaskan tentang introduction-nya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC melaporkan bahwa lebih dari 1/3 orang dewasa dan lebih dari 1/6 anak dan remaja di Amerika Serikat mengalami obesitas, di mana obesitas adalah suatu keadaan terjadi populasi abnormal berlebihan yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Obesitas juga dikaitkan dengan kondisi inflamasi kronis tingkat rendah dengan infiltrasi progresif sel-sel imun pada jaringan adiposa, di mana jaringan adiposa itu sendiri merupakan jaringan ikat khusus yang didominasi oleh adenosit. Nah, jaringan adiposa semakin dikenal sebagai organ endokrin yang kompleks dan bukan hanya tempat penyimpanan lemak. Jaring adiposa pada orang gemuk berkembang di lingkungan inflamasi yang pada akhirnya mengarah ke perlawanan insulin. Di sini makrofag tampak tentang permulaan keadaan inflamasi kronis di obesitas yang menyebabkan resistensi insulin. Meskipun makrofag merupakan peran utama dalam peradangan jaringan adiposa obesitas, komponen lain dari sistem kekebalan seperti limfosit dan sel mast juga berkontribusi pada keadaan inflamasi. Nantinya artikel ini akan membahas tentang berbagai stimuli dan jaringan yang menyebabkan resistensi insulin dengan fokus utama tentang peran makrofag dalam peradangan jaringan adiposa. Kemudian
apa itu makropak? Seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi, makropak itu merupakan sel yang memberikan respon terhadap rangsangan kemotaksis tertentu dan mempunyai kemampuan sitosis untuk mencerna mikroorganisme dan debris sel. Makropak berasal dari proses hematopoiesis sumsum tulang belakang yang dikendalikan oleh interleukin 3, makropak koloni stimulating factor, dan granulosit makropak koloni stimulating factor. Promonosit berproliferasi dan berdiferensiasi menghasilkan monosit yang beredar di dalam darah. Kemudian monosit yang bermigrasi ke dalam jaringan akan berkembang menjadi makropak. Dalam keadaan normal, pembaruan makropak jaringan terjadi melalui proliferasi lokal dan tidak melalui influx monosit. Seperti terlihat pada gambar makropak yang sedang melakukan proses fagositosis atau memakan bakteri. Kemudian poin kedua dari jurnal ini yaitu ada macrophage accumulation in visceral adipose tissue in obesity, di mana di sini jaringan adiposa tidak hanya terdiri dari adiposit, tetapi juga gabungan heterogen prekursor adiposit, saraf terminal, pembuluh darah, dan leukosit secara kolektif yang disebut stromal vascular compartment atau SVC. Pada tahun 2003, studi perintis oleh Su et al. Dan Weisberg et al. Menunjukkan bahwa obesitas dikaitkan dengan peningkatan yang signifikan dalam jumlah makrofag dalam SVC jaringan adiposa visceral. Weisberg dan kawan-kawan menemukan peningkatan nomor makrofag melalui ekspresi gen jaringan adiposa visceral dari beberapa model tikus gemuk dan kontrol atau kurus. Mereka menemukan bahwa sekitar 1.300 gen berkorelasi langsung dengan massa tubuh, dan dari 100 yang paling signifikan berkorelasi gen adalah 30% terkait makrofagnya. Kemudian jumlah makropak dalam jaringan adiposa berbeda-beda tergantung pada status metaboliknya. Seperti pada penelitian Rudolf Leibel dan Anthony Ferencz et al. Pada tahun 2003, di mana dia menemukan persentase makrofag dalam jaringan adiposa berkisar dari 10% pada tikus tanpa lemak dan manusia, kemudian 50% pada tikus yang gemuk, yang kekurangan leptin, dan hampir 40% pada manusia yang gemuk. Kemudian untuk memahami peran makrofag dalam jaringan adiposa resistensi insulin, penting untuk membedakan adanya lemak visceral dan lemak perut. Di mana lemak visceral dan lemak subkuntang, di mana lemak visceral itu juga disebut dengan lemak yang terdapat di organ atau lemak intraabdominal, terdapat dalam rongga perut, berkumpul di antara organ lambung, hati, usus, ginjal. Kemudian sedangkan lemak subkuntan ditemukan tepat di bawah kulit di daerah yang disebut hipodermis. Kemudian lemak visceral dan lemak subkuntan ini juga berbeda dalam komposisi sel imun, terutama makrofagnya. Kemudian poin ketiga dari jurnal ini yaitu lipolysis result in an increase of free fatty acid, promote adipose tissue macrophage accumulation. Atau lipolisis menghasilkan peningkatan asam lemak bebas yang akan meningkatkan akumulasi makrofag pada jaringan adiposa. Nah, apa yang mendorong adiposa itu meningkat? Nah, menurut Costelli dan kawan-kawan mengatakan bahwa fenomena ini mungkin didorong oleh perubahan pada fungsi metabolisme adiposa dan perubahan substrat. Secara khusus peningkatan konsentrasi asam lemak bebas atau FFA, free fatty acid. Nah, obesitas itu menyebabkan peningkatan lipolisis basal dan hasil peningkatan lemak bebas ekstraseluler lokal. Kemudian konsentrasi asam bisa memberikan rangsangan kemotaktik untuk masuk dan mengakumulasi makrofag. Kemudian jaringan adiposa visceral mengandung lebih banyak ATM atau adiposa tisu makrofag daripada jaringan adiposa subkuntan. Nah, lipolisis basal bisa melepaskan jumlah molekul pensinyalan potensial yang dapat berperan dalam makrofag kemotoksis, misalnya asam arachidonat. Kemudian poin keempat yaitu ada recruitment of macrophage in adipose tissue. Nah, perekrutan makrofag atau penambahan makrofag ini menjadi jaringan adiposa adalah suatu kejadian awal pada inflamasi depot adiposa yang diinduksi dan menyebabkan obesitas. Peningkatan perekrutan makrofag ke dalam jaringan adiposa bersifat multifaktoral. Di dalam jaringan adiposa adanya adiposit yang mati merupakan ciri khas obesitas. Nah, makrofag di sekitar adiposa
Untuk A, Halo Nur? ya Pak. Ya, lanjut. Seperti Atau bisa di memiliki skip saja yang ini, bisa lanjut ke slide berikutnya. Untuk lebih Ya, ini yang penting ya. Jelasin tadi. Jadi ini adalah gambar dari peran sistem kekebalan dalam jaring adiposa kurus versus obesitas. Di mana yang sebelah kiri ini merupakan dari gambar jaringan adiposa tanpa lemak atau pada orang kurus. Sebelumnya perlu diketahui makrofag jaringan adiposa ini terdiri dari dua fenotip yang berbeda, yaitu makrofag yang aktif secara klasik atau M1 dan makrofag residen atau makrofag utama disebut M2. Nah, di sini mekanismenya pada M2 atau makrofag residennya digunakan sel T helper tipe 2 atau TH2 yang akan memproduksi sitokin antiinflamasi seperti IL-4, IL-10, dan IL-13 yang akan melakukan polarisasi makrofag M2 yang diaktifkan secara alternatif. Nah, kemudian M2 polarisasi ini juga diinisiasi sel Treg dan dibantu oleh eosinofil melalui IL-4. Kemudian makrofag M2 ini nantinya akan mengeluarkan sinyal antiinflamasi seperti IL-10 yang akan mempertahankan kepekaan insulin, kemudian membersihkan jaringan adiposa. Sedangkan kebalikannya pada jaringan adiposa lemak atau obesitas, di sini sel T helper tipe 1 atau TH1 melalui IFN gamma akan menstimulasi polarisasi makrofag M1. Nah, sel imun di sini juga mengikat pada jaringan adiposa obesitas resistensi insulin, yaitu termasuk sel MES dan sel B, di mana dengan bantuan sel B dengan bantuan tipe IgS. Kemudian di sini sel T CD18 akan meningkatkan akumulasi makrofag jaringan adiposa dan proinflamasi ekspresi, sehingga di sini makrofagnya tidak terdistribusi secara homogen ke seluruh jaringan adiposa dan hanya berkumpul di sekitar adiposit yang mati, sehingga dia membentuk struktur mirip mahkota disebut crown-like struktur. Nah, makrofag M1 dan M2 ini mengekspresikan permukaan sel mieloid dengan penanda F4/80 dan CD11B, tetapi hanya pada makrofag M1 dia mengekspresikan penanda CD11C. Berikut ini juga merupakan keterangan dari gambar tadi, di mana fungsi dari dapat dilihat gambar tadi makrofag jaringan adiposa yang berbeda di jaringan adiposa tanpa lemak dengan obesitas. Nah, makrofag yang diaktifkan secara klasik itu yang disebut tadi M1, kemudian distimulasi oleh T helper sitokin tipe 1 atau produk sampingan bakteri. Nah, makrofag M1 ini bersifat proinflamasi, mengeluarkan sitokin seperti TNF alfa dan I beta dan memiliki fagositik tinggi dan potensi bakterisidal. Sel M1 ini umumnya direkrut dari sirkulasi dengan cara yang bergantung pada CCR2. Kemungkinan akumulasi di jaringan adiposa terjadi karena peningkatan masuk dari sirkulasi. Sedangkan pada M2 di sini yang berperan itu sitokin tipe T helper 2. Seperti interleukin 4, 10, dan 13 yang diaktifkan secara alternatif. Nah, makrofag M2 ini memiliki fungsi antiparasit, mensekresikan sitokin anti radang seperti IL-10 dan berfungsi dalam perbaikan jaringan. Sel M2 ini diturunkan dari replikasi makrofag jaringan adiposa. Nah, makrofag jaringan
makrofag jaringan akan merespon perubahan di lingkungan lokal dengan mengubah status polarisasi. Kegemukan tidak hanya terjadi karena infiltrasi dan migrasi makrofag, tapi juga menyebabkan pergeseran keseimbangan makrofag ke arah fenotip M1. Penjelasan mengenai M1 tadi, M1 berkorelasi dengan resistensi insulin seperti pada penelitian Pastoris et al., di mana peneliti menghapus makrofag CD11 plus CD11C plus pada tikus, kemudian menggunakan sistem genetik, di mana toksin difteri primata gen reseptor atau DTR digerakkan oleh promotor CD11, yang dimana tujuannya untuk membuat sel CD11C plus itu mengekspresikan DTR di permukaan dan mengalami kematian atau apoptosis saat hewan tersebut terkena toksin difteri. Nah, tikus tersebut diberi makan HFD atau makanan tinggi lemak selama 16 minggu, di mana paparan toksin sekitar setengah dari semua makrofag jaringan adiposa, sekaligus juga mengurangi kandungan sel mieloid di hati dan otot rangka. 24-48 jam setelah toksin difteri, tes toleransi glukosa benar-benar normal pada tikus ini, terkait dengan peningkatan sensitivitas insulin di hati dan otot rangka. Nah, studi ini menggambarkan bahwa populasi makrofag CD11C plus M1 bertanggung jawab atas resistensi insulin pada hewan gemuk. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Arta untuk lebih jelasnya. Arta, suaranya terlalu kecil. Baiklah. Sekarang yaitu pada poin yang ke-6, yaitu adiposit death and crown-like structure, di mana kematian adiposit ini berasosiasi dengan peningkatan berat badan, jumlah ATM atau adiposit tisu makrofag, TNF-alpha, dan juga MCP1 serta resistensi insulin, di mana kecepatan kematian dari adiposit ini dipengaruhi oleh hipoperfusi, di mana nanti hipoksia akan mengaktifkan faktor transkripsi HIF1-alpha yang akan menginduksi ekspresi gen target. Selain itu, delesi dari HIF1-alpha ini juga akan mencegah HFD atau High Functioning Depression, Induced Obesity, dan juga resistensi insulin. Nah, di sini juga terdapat HFD itu ya, HFD itu high fat diet. Jadi makanan berlemak tinggi. Jadi obesitas yang diinduksi oleh makanan yang berlemak tinggi. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Kegemukan akibat makan lemak banyak, itu simple. Iya Pak. Oke, lanjut. Ya, baiklah. Selanjutnya di sini juga terdapat crown-like struktur seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di mana merupakan struktur dari klaster F480 makrofag yang ada di sekitar adiposit yang telah mati. Nah, struktur ini berkolerasi dengan tingkat lokal dari mediator inflamasi, resistensi insulin, dan disfungsi sistem vaskular endotelial. Seperti pada gambar dapat dilihat bahwa makrofag tersebut mengelilingi adiposit yang mati dan membentuk struktur seperti mahkota. Next. Nah, berikut poin yang ke-7, yaitu inflammatory signaling and stress response causing insulin resistant, di mana di sini resistensi insulin itu terkait dengan peningkatan kadar sitokinin. Sitokinin nantinya akan mengaktifkan bukan sitokinin ya, sitokin. Iya Pak. Kalau sitokinin itu hormon pada tumbuhan, tapi sitokin itu adalah protein-protein pemicu inflamasi yang dihasilkan oleh sel-sel pertahanan innate kita tadi. Yang dijelaskan seperti kelompok 1 tadi, kita interleukin, kemudian responses faktor, sitokin. Ya baik Pak, diralat kembali terkait dengan peningkatan kadar sitokin, di mana sitokin nantinya akan mengaktifkan jalur JNK dan juga IKK beta yang berperan dalam pensinyalan inflamasi. Selain itu, di sini juga berperan IR stress, yang mana dapat dirangsang oleh asam lemak, nutrisi yang berlebih, protein yang tidak terlipat, serta area regional dari mikrohipoksia.
Yang kedelapan yaitu mechanism to counteract inflammatory signaling. Nah, di sini berperan PPAR atau peroxisome proliferator activity receptor yang berfungsi sebagai regulator metabolisme lipid dan homeostatis. Nah, di sini merupakan gambar dari penjelasan yang tadi, di mana dalam pensinyalan inflamasi itu berperan jalur pensinyalan JNK dan IKK beta, yang mana kedua jalur ini diaktifasi oleh TLR4 atau toll-like receptor dengan pensinyal LPS. Apa itu LPS? Lipopolisakarida gitu ya. Jadi LPS itu kan bisa dihasilkan oleh sekret dinding sel bakteri atau membran sel bakteri itu sendiri gitu ya. Jadi lipopolisakarida atau saturated fatty acid gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya nanti dari jalur pensinyalan JNK itu akan mengaktifkan faktor transkripsi AP1 yang akan mengekspresikan gen inflamasi. Kemudian pada jalur pensinyalan IKK beta ini perannya dalam pensinyalan insulin melalui dua cara. Yang pertama yaitu fosforilasi IRS1 atau insulin reseptor substrat protein 1 pada residu reserin, yang mana menyebabkan penghambatan sinyal dari reseptor insulin sehingga kerja insulin terganggu. Kemudian cara kedua yaitu fosforilasi inhibitor dari nuklear faktor beta B ya. Ya lanjut Artauli. Halo. Hilang suaranya Artaulinya. Halo Artauli. Ya Pak, sudah terdengar Pak? Ya, iya. Di mana saat istirahat atau tidak terfosforilasi, IKB ini membentuk kompleks dengan faktor inti KB, yaitu NF-KB, yang mana mencegahnya memasuki nukleus. Namun pada saat terfosforilasi, IKB ini akan terpisah dari NF-KB dan mengalami degradasi, sehingga NF-KB ini pindah ke nukleus dan berikatan dengan DNA dan mengaktifasi mediator inflamasi berupa TNF-alfa dan IL-6. Kemudian di sini juga berperan IR stress, yang mana diinduksi oleh fatty acid, nutrisi yang berlebih, dan juga mikrohipoksia, yang akan mengaktifkan UPR atau unfolded protein response melalui 3 jalur, yaitu ada acquiring enzyme, protein kinase like IR kinase, dan juga activating transcription factor, yang mana ketiga jalur ini akan berperan dalam pensinyalan JNK dan juga IKK beta. Next. Tapi mungkin itu perlu tadi dilihat balik ke slide tadi. Jadi kita lihat bahwa selain stress endoplasmic reticulum akibat fatty acid yang berlebih, konsumsi makanan fatty acid, kemudian nutrien yang lain berlebih, atau juga kekurangan suplai oksigen ke jaringan adiposa, itu juga bisa endingnya kan dia akan merekrut mengaktifasi ini HIF itu. Jadi itu hipoksia inducible factor. Jadi faktor dia semacam regulator terhadap gen gitu ya. Gen apa yang dia regulator adalah gen pengkode untuk protein-protein pemicu peradangan. Jadi kalau kondisi mikrohipoksia atau kondisi asam lemak yang banyak, kemudian nutrien-nutrien yang lain banyak termasuk gula misalnya, itu akan mengaktifkan gen HIF alpha ini, sehingga nanti dia akan membuat gen pengkode faktor inflamasi itu teraktivasi. Jadi dia bekerja sama ini. Jadi ada AP1 misalnya yang dipicu oleh GNP itu, atau kemudian ini HIF ini, dan nuklear faktor juga, itu ketiga-tiganya bekerja sama membangkitkan gen pengkode faktor peradangan,
sehingga nanti akan dihasilkan faktor-faktor peradangan seperti interleukin, kemudian tumor nekrosis faktor tadi gitu ya. Sehingga di sel-sel itu akan terjadi peradangan. Ini kan kejadiannya pada sel adiposit gitu ya, sel-sel lemak putih yang lebih banyak itu. Mungkin juga kita lihat ini bahwa yang digambar ini kan ada faktor pemicu yang akan memicu inflamasi di adiposa yang nanti juga akan berakibat kepada tidak efektifnya reseptor insulin, kerja insulin. Tapi kalian lihat ada juga faktor yang justru menekan terjadinya proses ini. Apa itu? Yaitu misalnya itu ya jalur yang berwarna merah itu kan omega fatty acid gitu ya, omega 3, asam lemak omega 3 gitu ya. Kemudian PPR gamma yang sebelah kanan ini, itu adalah dua faktor yang dia melawan efek negatif dari faktor-faktor yang memicu inflamasi. Jadi misalnya dalam kondisi ini ketika seseorang misalnya dalam kondisi obes itu bisa dibantu gitu ya, walaupun tidak optimal dengan mengoptimalkan peran PPR gamma dan juga peran omega 3 fatty acid. Karena kita lihat omega 3 fatty acid itu kan bekerja di dua sisi itu. Dia memblok kerja sinyal GNP dan sinyal IKKB supaya nanti insulin reseptor substrate type 1 itu tidak terfosforilasi. Artinya nanti kan insulin bisa mengaktifasi sinyal itu. Sehingga insulin yang berinteraksi dengan reseptornya akan bekerja dengan optimal. Kemudian PPR gamma itu beda kerjanya, bagaimana dia menghambat ini, dia cenderung langsung ke inti pokok gitu ya. Jadi dia menekan ekspresi dari gen pengkode faktor inflamasi. Jadi dia hambat ekspresinya sehingga faktor inflamasi akan bisa diredam gitu ya, meskipun pemicunya banyak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini mikrohipoksia itu apa menurut pemahaman kalian? Kalau hipoksia jelas kan kekurangan asupan oksigen. Tapi kalau mikrohipoksia ini dalam konteks ini apa sih gitu? Artauli dan Nur. Kalau ini kan jelas nih faktor pemicunya, misalnya fatty acid, ya karena banyak makan lemak ya jelas banyak fatty acid masuk. Kemudian excess nutrients, tentu nutrien yang berlebih dari protein, dari gula, karbohidrat yang berlebih itu jelas. Tapi ada faktor lain gitu ya, yaitu mikrohipoksia. Ini bisa memicu. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Lenur gitu di bagian awal bagaimana kondisi adiposa pada sel-sel adiposit pada orang yang obes. Nah, itu terkait dengan itu mikrohipoksia di sana. Jadi kira-kira apa mikrohipoksia ini? Sehingga mengapa dia bisa menyebabkan ini gitu ya, keparahan seperti itu, menyebabkan memicu inflamasi, peradangan. Mikrohipoksia ini nanti kan juga akan memicu kematian sel dari adiposit itu gitu ya. Apa kira-kira? Jadi mikrohipoksia itu adalah terbatasnya asupan oksigen ke dalam jaringan lemak. Mengapa dia terbatas? Karena lemaknya membesar selnya dan bertumpuk-tumpuk, jadi jumlah selnya bertambah dan ukurannya membesar. Itulah kalau kita lihat direpresentasikan dengan tumpukan lemak kita, gelambir-gelambir kita itu semakin banyak gelambir, maka perfusi atau tadi sudah dijelaskan, bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam sana itu sangat terbatas. Makanya nanti jaringan adiposa itu akan mengalami kekurangan oksigen. Itulah dikatakan dengan mikrohipoksia. Jadi dia kekurangan oksigen karena mengapa? Selnya berukuran besar, kemudian dia difusi oksigen dari kapiler itu akan terbatas ke dalam sel itu gitu. Karena ukuran selnya menjadi bertambah besar dengan tumpukan lemak dan jumlah selnya juga membanyak. Maka sel-sel ini akan mengalami mikrohipoksia. Dan kondisi mikrohipoksia ini akan mengaktifasi aktivator gen yang kita kenal dengan ini tadi, hipoksia inducible factor alpha itu. Nah, hipoksia inducible factor alpha itu sebenarnya adalah semacam tombol on buat gen antiinflamasi supaya dia ditranskripsi. Oke.
Nah, ini terkait dengan resistensi insulin tadi gitu ya, di atasnya gitu ya. Jadi resistensi insulin itu ketika insulin tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya, atau ketika dia mampu berinteraksi tapi sinyal ke dalam tidak bekerja. Nah, ini kalau kita lihat kan jalurnya itu mengapa reseptor insulin sinyalnya itu tidak diproses adalah karena dia justru diposforilasi oleh sinyal JNK dan IKKB. Jadi kalau sudah diposforilasi, jadi serin fosforilasinya itu lepas, insulin reseptor insulin reseptor substratnya itu terfosforilasi, maka dia tidak bisa mengakomodasi sinyal yang dimunculkan oleh reseptor insulin, oleh insulin yang menempel di reseptornya. Maka pensinyalan yang seharusnya dimunculkan oleh insulin itu tidak bekerja. Apa misalnya akibatnya kan kalau insulin berinteraksi dengan reseptornya nanti kan akan membukakan jalur masuknya glukosa kan ke dalam sel adiposa misalnya, sehingga glukosa yang di dalam darah bisa disimpan di dalam sel adiposa. Tapi pada kasus ini ketika JNK dan IKKB itu aktif, maka dia akan memblok pensinyalan itu, sehingga insulin meskipun dia bisa menempel di reseptornya atau tidak bisa bahkan sama sekali, maka dia tidak akan gagal memicu masuknya glukosa ke dalam adiposa, sehingga orang bisa mengalami peningkatan gula darah gitu ya, karena insulinnya glukosanya tidak punya jalur masuk ke dalam sel adiposa itu. Oke, itu penjelasan tentang ini. Silakan lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya itu poin yang ke-9, yaitu other immune cell in adipose tissue contributing to insulin resistance. Di sini yang pertama yaitu ada limfosit, ada T-cell di mana terdapat di visceral adipose tissue yang mempengaruhi proses inflamasi dan sensitivitas insulin pada obesitas, di mana terlihat pada gambar yang di sebelah kiri merupakan jaringan adiposa yang normal dan yang sebelah kanan yang obesitas, yang mana pada jaringan adiposa itu terdapat berbagai macam sel imun seperti T-cell, B-cell, CD4, CD8, dan juga makrofag. Namun pada jaringan adiposa yang obesitas, jumlah T-cellnya itu menjadi berkurang dan juga mengaktifkan makrofag M2 dan juga M1, juga CD4 plus T-cell dan juga CD8 plus T-cell. Lanjut. Yang kedua yaitu ada B-cell, di mana mendorong resistensi insulin melalui mekanisme seperti produksi sitokin, modulasi T-cell, dan juga produksi antibodi, di mana B-cell ini menyebabkan perubahan pada produksi sitokin, di mana ditandai dengan penurunan sekresi IL-10 dan juga peningkatan sekresi kemokin yaitu IL-8. Kemudian B-cell juga memodulasi T-cell dan menginduksi sekresi dari proinflamasi sitokin yaitu IFN-alfa dan juga IL-17. Kemudian pada obesitas, B-cell juga meningkatkan sekresi imunoglobin G yang mengaktifkan FcγR pada makrofag. Nah, hal ini meningkatkan produksi TNF-alfa yang mendorong resistensi insulin. Lanjut. Yang kedua yaitu sel mast atau mast cell. Di sini dapat dilihat interaksi antara mast cell dan juga sel inflamasi pada jaringan adiposa, di mana mast cell ini terdegranulasi sebagai respon untuk kontak langsung dengan T-cell dan melepas mediator berupa TNF-alfa, IL-8, dan juga oncostatin M. Nah, aktivasi dari mast cell ini juga mengaktifasi CD8 plus T-cell dan juga proliferasinya. Nah, kemudian pada mast cell ini juga terdapat pengaturan dari peran T-cell, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu interaksi antara OX40 dan OX40L dengan mast cell yang menghambat atau menekan degranulasi mast cell
mobilisasi CA2+ dan juga ekspresi dari FCR1. Kemudian peran yang kedua yaitu melepaskan IL-9 untuk perekrutan dan aktivasi mast sel. Kemudian selain itu, mast sel juga mengekspresikan kemokin yaitu CL10 yang mengontrol NK T cell dan juga perekrutan makrofag. Selain itu, kemokin ini juga menstimulasi CD4+ T cell dan juga proliferasinya. Nah, yang mana hal ini menyebabkan sitokin TH2 seperti IL-4 dan juga IL-10 itu menghambat ekspresi KIT atau SCF reseptor dan juga FCR1 pada mast sel dan mendorong apoptosis pada mast sel. Selanjutnya pada mast sel juga melepas TNF alfa dan juga GM-CSF yang memediasi migrasi sel dendritik dan juga sekresi sitokin. Yang mana hal ini menyebabkan induksi proliferasi CD4+ T cell CD4+ T cell dan juga melepaskan IFN alfa dan IL-17. Next. Nah, yang ketiga yaitu ada eosinofil. Nah, eosinofil ini penting dalam sistem imun, terutama dalam melawan infeksi parasit, di mana eosinofil ini berperan dalam produksi TH2 seperti IL-4, 10, 13, dan juga TGF-beta yang berpartisipasi dalam antiinflamasi respon imun, polarisasi M2 makrofag, dan diferensiasi TH2 efektor T cells. Yang mana pada gambar di bawah merupakan skema dari aktivasi eosinofil, yang mana awalnya akan terjadi pengaturan proliferasi dan diferensiasi eosinofil dalam sumsum tulang belakang itu oleh GM-CSF dan juga IL-13. Nah, aktivasi dari TH2 akan melepaskan IL-5 yang juga berperan dalam meningkatkan proliferasi eosinofil di sumsum tulang belakang. Nah, selain itu, untuk aktivasi dan distribusi jaringan si eosinofil ini juga dibutuhkan eutaksin. Eutaksin ini distimulasi oleh IL-4, IL-13, dan juga TNF alfa. Selain itu, aktivasi dari eosinofil ini juga melalui pelepasan granula yang diinduksi oleh PAF atau platelet activating factor. Next. Nah, berikut kesimpulannya, yaitu pada tingkat histologis, peradangan jaringan adiposa pada obesitas dikaitkan dengan akumulasi makrofag dan juga perkembangan CLS. Pada tingkat seluler, resistensi insulin dapat dijelaskan dengan aktivasi JNK dan juga IKK-beta, di mana dua jalur kritis yang memediasi berbagai inflamasi dan mekanisme stres yang diaktifkan pada obesitas. Ini menjelaskan bahwa komponen seluler dan biokimia dari sistem kekebalan yang biasanya melindungi inang dari patogen asing seperti makrofag dan TLR juga berperan patologis dalam peradangan terkait obesitas. Secara keseluruhan, peradangan jaringan adiposa pada obesitas menunjukkan bahwa sistem kekebalan dan metabolisme sangat terintegrasi. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada Saudari Nur Hikmah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Arta atas penjelasannya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan dan tambahan dari Bapak, dipersilakan. Baik, mungkin terakhir saya ingin menambahkan bahwa ya sekedar mengulas tadi bahwa sistem imun yang tadi kita lihat misalnya pada kelompok 1 menjelaskan bagaimana. Soalnya saya pakai headset. Halo, kedengaran? Jauh Pak suaranya Pak. Oke. Jadi sistem imun ternyata memang bukan hanya berkontribusi. Jadi respon sistem imun ini bukan hanya berkontribusi dalam
dalam merespon adanya patogen, tetapi pada kondisi tertentu sistem imun ini bisa teraktivasi sehingga memicu patologis yang berbahaya gitu ya. Dalam hal ini misalnya pada kasus obesitas ternyata akumulasi dari lemak yang berlebih di dalam jaringan adiposa putih atau white adipose tissue yang mungkin kalau kita lebih familiarnya dengan gelambir-gelambir gitu ya. Jadi adiposa kita itu ternyata juga menjadi pemicu rekrutmen dari berbagai macam komponen sistem imun. Jadi mulai dari sistem imun adaptif kita gitu yang sistem imun innate kita yang bawaan kita yang terutama gitu ya, yang nanti baik secara aspek selulernya maupun humoralnya akan memicu kekacauan yang sebenarnya ditenggarai oleh akumulasi dari lemak yang berlebih itu. Jadi kita lihat tadi misalnya ada faktor yang sebenarnya kejadian pentingnya adalah terjadi pada jaringan adiposa. Jadi jaringan adiposa yang berada di dalam misalnya di rongga perut kita gitu ya, itu yang lebih berbahaya karena dia bisa menyebabkan respon peradangan yang berlebihan di dalam tubuh kita. Ini juga nanti akan menjelaskan mengapa orang yang obes dan orang yang diabetes mellitus itu menjadi sangat rentan, lebih parah efeknya ketika dia terinfeksi dengan virus SARS-CoV-2 sekarang gitu ya. Komorbid tadi gitu ya, penyakit penyerta salah satunya orang yang menderita obesitas dan orang yang menderita diabetes mellitus itu memiliki resiko fatal yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki penyakit ini gitu ya. Ini juga terkait dengan ternyata bahwa sistem imunnya di sana itu sangat sensitif untuk terinduksi melepaskan faktor-faktor peradangan. Jadi kita lihat tadi kan interleukin, tumor necrosis faktor, interleukin, kemudian juga beberapa jenis interferon itu juga terstimulasi untuk diproduksi pada orang-orang yang mengalami obesitas dan juga orang-orang yang mengalami diabetes mellitus, terutama tipe 2 akibat insulin resistance ini. Jadi sistem imun ternyata bukan hanya berdampak munculnya reaksi peradangan yang dipicu oleh infeksi patogen, tetapi juga muncul bisa terpicu juga terprovokasi juga dia oleh kondisi obesitas atau akumulasi dari jaringan adiposa. Itu jadi bisa menjelaskan buat kita yang bisa menjadi mungkin orang sering bertanya mengapa kok orang yang kalau usia jelas tadi kita bisa melihat gitu ya, orang yang tua itu mungkin akan lebih rentan karena ada namanya kasus inflammaging gitu ya. Jadi inflamasi itu lebih banyak terjadi, respon imun pada orang-orang tua itu lebih sensitif gitu ya. Jadi dia rentan mengalami peradangan. Kemudian mengapa laki-laki tadi juga faktor hormonalnya, hormon seksnya pada laki-laki itu justru lebih pro inflamasi. Dan mengapa orang obes juga lebih rentan untuk mengalami respon yang berlebihan, karena mengapa sistem imunnya mudah sekali terprovokasi untuk memicu peradangan hebat. Nah, peradangan akibat seperti yang dimunculkan oleh kalau di kelompok 1 tadi dimunculkan oleh virus yang bersifat sitopatik tadi. Nah, itu peradangan yang hebat seperti itulah yang juga berisiko muncul pada orang-orang yang ketika adiposanya itu mengalami penumpukan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok ini, kejadian-kejadian penting bagaimana sistem imun itu bisa terpicu, terprovokasi sebenarnya adalah kondisi yang dialami oleh sel adiposa putih. Jadi karena banyaknya loading nutrien ke dalam sel adiposa putih, kemudian kurangnya asupan suplai oksigen ke sana, menyebabkan berdatanganlah faktor-faktor sel-sel dan faktor-faktor peradangan itu yang menyebabkan kondisi semakin parah, yang salah satu konsekuensinya tadi kita lihat dia justru akan merusak kinerja dari reseptor insulin, sehingga insulin yang seharusnya ketika dia berinteraksi dengan reseptornya di sel adiposa putih, ingat adiposa putih ini kan tempat target insulin juga, tempat kerjanya insulin. Jadi ketika insulin sampai di sana, dia seharusnya berinteraksi dengan reseptor, tetapi karena reseptornya sudah resisten, karena tadi sinyal di dalamnya itu sudah dikacaukan oleh GNK dan IKKB misalnya, IKK beta, maka dia tidak lagi mampu mempengaruhi sel adiposa untuk meloading glukosa ke dalamnya. Sehingga nanti gula darah akan tidak bisa disimpan di adiposa, juga nanti akan berpengaruh juga tidak bisa disimpan di sel-sel lain, sel otot misalnya atau sel hati. Karena resistensi insulin juga bisa terjadi
di tempat-tempat seperti itu akibat inflamasi. Tapi awal kejadiannya adalah di sel-sel adiposa. Dan kita lihat tadi bahwa indikator terjadinya reaksi imunologis pada sel-sel adiposa itu bisa dilihat dari secara mikroskopis kita bisa melihat dengan akumulasi dari sel-sel makrofag misalnya, kemudian termasuk T-sel juga di sana gitu ya. Jadi itu yang bisa kita tambahkan di sini gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan penambahan wawasan buat kita semuanya bahwa sistem imun baik itu respon terhadap virus, kemudian bagaimana kita bisa bersifat imunitas atau tidak imunitas terhadap patogen berupa virus atau agen-agen lainnya, dan juga secara ini metabolik ternyata sistem imun ini juga berkontribusi untuk memunculkan penyakit-penyakit bawaan yang dipicu oleh gangguan-gangguan metabolik yang sudah ada gitu. Jadi pada orang obes itu sistem imunnya juga akan semakin mengalami kekacauan gitu ya. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang obesitas itu secara imunitas dia defect gitu ya. Jadi dia rentan mengalami imunopatologi gitu ya. Jadi kalau dia diserang oleh virus yang misalnya tidak bersifat sitopatik, tapi dia bisa mengalami respon yang berbahaya. Mengapa? Karena respon imunnya sendiri bisa menjadi tidak terkontrol gitu ya. Saya pikir itu saja dari pertemuan kita ini karena waktu juga sudah membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi menambah wawasan buat kita dan bukan saja bermanfaat secara ilmiah, tetapi untuk kehidupan mendatang juga lebih berguna buat kita. Bagaimana kita menjaga diri supaya tidak mengalami akumulasi gelambir gitu ya, adiposa, sehingga kita tidak termasuk individu yang rentan mengalami reaksi imunologis yang bersifat patologis gitu ya. Yang seyogyanya sistem imun ini penting melindungi tubuh kita, bukan sistem yang justru menghancurkan kita untuk menjadi individu yang mengalami sakit gitu ya, patologis yang kronis. Itu saja saya pikir. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 telah mempresentasikan materinya, dan kita lanjutkan di pertemuan mendatang tentang bagaimana perkembangan sistem imun ini dalam menghadapi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 disease, dan kemudian nanti akan berbicara tentang proses salah satu teknik pengembangan vaksin, yaitu dengan teknik liposomal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.